kembali lagi nih di Matematika Wajib bersama Pak Angga di sini, ya. Baik, untuk sekarang kita akan membicarakan tentang fungsi inverse di kelas 10. Check it out. Nah, jadi apa itu fungsi inverse? Jadi fungsi inverse itulah fungsi yang mempunyai pemetaan dari hasil fungsi y atau dari fx ke nilai awal yaitu fy. Nah, kalau contoh matematiknya dari fx menjadi fy. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita analogikan dengan kehidupan nyata, seperti dari Anda tidak bersepatu menjadi bersepatu. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi kita anggap tidak bersepatu itu sebagai X-nya. Terus bersepatu itu adalah fx-nya. Jadi kalau dari tidak bersepatu menjadi bersepatu, otomatis dari mengambil sepatu, ya kan? Setelah itu memakai kaos kaki, setelah memakai kaos kaki, memasukkan kaki ke sepatu, lalu mengikat tali sepatu, maka kita dari tidak bersepatu menjadi bersepatu. Nah, kalau fungsi inverse membalikkan dari bersepatu menjadi tidak bersepatu. Dengan cara melepas tali sepatu terlebih dahulu, terus mengeluarkan kaki kita dari sepatu, setelah itu melepas kaos kaki, terakhir meletakkan sepatu. Jadi, seperti itu maksudnya dari satu kejadian-kejadian yang lain. Begitu juga untuk kejadian yang pertama, kita harus prosesnya juga sama, ya. Jadi prosesnya mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi itulah dia fungsi inverse. Nah, setelah mengetahui analogi dasarnya, kita berbicara tentang dasar untuk menginverskan fungsi, ya. Jadi dasarnya, sekarang jika diketahui fx-nya berbentuk ax plus b, maka fungsi inverse-nya didapatkan dengan, jadi kita misalkan yang pertama, fx-nya sama dengan y. Jadi karena fx adalah y, maka y sama dengan ax plus b. Nah, di sini kita pindahkan b ke ruas kiri. Didapatkanlah y dikurangi b sama dengan ax. Nah, dari sini pindahkan a ke ruas kiri. Dapatkanlah x sama dengan y dikurangi b per a. Nah, setelah kita mendapatkan x sama dengan y dikurangi b per a, ubah kembali x tersebut menjadi y, dan y tersebut kita ubah menjadi x kembali. Jadi, seperti ini. Maka, inverse-nya dari fx sama dengan ax plus b sama dengan f pangkat negatif 1 x sama dengan x negatif b per a. Jadi, dari bentuknya ax plus b, inverse-nya akan menjadi x dikurangi b dibagi dengan a, ya. Nah, dengan contoh seperti ini, kita contohkan, diketahui suatu fx sama dengan 2x negatif 5. Maka tentukan inverse-nya, fungsi inverse dari fungsi fx. Maka jawabannya adalah, misal fx-nya adalah y. Maka yang terjadi adalah y sama dengan 2x min 5. Dapatkanlah y plus 5, karena negatif 5 kita pindahkan ke ruas kiri. Terus 2x, 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi pembagian. Didapatkanlah x sama dengan y ditambah 5 dibagi 2. Nah, kita ubah kembali x dan y-nya kita ganti kembali. Jadi dari x menjadi y, dari y menjadi x. Maka didapatkanlah seperti itu. Maka f inverse-nya adalah x plus 5 dibagi 2. Nah, jadi seperti itu dasar menginverskan fungsi. Jika fungsinya adalah ax plus b. Nah, jika inverse fungsinya ax plus b dibagi dengan cx plus d, di mana x-nya tidak sama dengan negatif d per c, itu syarat biasa, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan fungsinya, ya. Maka fungsi inverse-nya didapatkan dengan, jadi kita tetap sama, misalkan fx-nya sama dengan y. Maka didapatkan y sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Nah, pindahkan cx plus d ke ruas kiri. Dijadikan dia perkalian. Nah, dari perkalian ini kita kalikan biasa. Jadi cx plus y tambah dy dan sekian-sekian.
pindahkan AX ke ruas kiri dan DY ke ruas kanan, ya. Didapatkanlah CX min AX, ya kan, sama dengan negatif DY ditambah B. Nah, setelah itu kita faktorkan X dari AX min CXY. Kita faktorkan X, kita keluarkan X-nya masing-masing. Berarti didapatkanlah CY dikurangi A sama dengan negatif DY tambah B. Lalu kita pindahkan CY min A ke ruas kanan. Dapatkanlah X sama dengan negatif DY tambah B per CY min A. Setelah kita dapat ke sini, ubah kembali X menjadi Y dan sebaliknya. Dapatkanlah Y sama dengan negatif DX tambah B per CX min A. Ya. Jadi, maka inversnya dari Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Jadi, inversnya tersebut A dan D bertukar tempat dikalikan negatif. Dengan syaratnya yang bagian bawah, yaitu Cx min A-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa dipakai X tidak sama dengan A per C. Ya. Jadi seperti itu dia. Ya. Bapak beri contoh lagi. Sekarang diketahui Fx sama dengan X plus 2 per 4X min 3. Dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 4. Tentukan inversnya. Jawabnya kembali Fx sama dengan Y. Y-nya sama dengan X plus 2 per 4X min 3. Jadi 4X min 3 kita bawa ke sebelah kiri, kita kalikan dengan Y, mendapat 4XY dikurangi 3Y sama dengan X plus 2. Kita sama-sama pindahkan, yang mempunyai X kita bawa ke sebelah kiri, Y-nya atau yang bervariabel biasa kita bawa ke sebelah kanan. Dan seterusnya didapatkanlah X sama dengan 3Y plus 2 per 4Y min 1. Maka fungsi inverse dari Fx-nya tersebut adalah 3Y plus 2 per 4Y min 1. Dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 1 per 4. Jadi seperti itu dasar menginverskan satu fungsi. Ya. Kita lanjut ke fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, berikut ini adalah fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau kalian menemukan suatu fungsi komposisi seperti ini, jadi kalian bisa seperti ini ya. Nah, yang pertama, jika ada fungsi GOF negatif 1 atau inverse dari GOF, maka kalian bisa dapatkan dengan cara menginverskan F, lalu dikomposisikan dengan inverse dari G. Bisa. Terus ada juga HOGF. Jadi fungsi H dikomposisikan dengan fungsi G, dikomposisikan dengan fungsi F, diinverskan, dapatkanlah seperti sebelah kanan. Jadi fungsi F diinverskan, dikomposisikan dengan fungsi G diinverskan, dikomposisikan dengan fungsi H diinverskan. Nah, di sini ada dua cara dalam menentukan inverse fungsi dari fungsi komposisi. Yang pertama, menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, baru menentukan inverse-nya. Jadi kalian fungsikan dulu ini. Jadi kalian komposisikan seperti biasa, baru kalian inverskan. Atau kalian menentukan dulu inverse-nya masing-masing fungsi, baru kemudian dikomposisikan. Jadi tidak masalah, sama-sama hasilnya. Jadi ada dua cara untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Jadi ini sebenarnya untuk yang fungsi inverse dari fungsi komposisi tidak jauh-jauh dari fungsi komposisi itu sendiri. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Nah, untuk yang selanjutnya fungsi inverse dari fungsi kuadrat dan akar. Jadi berikut ini adalah fungsi inverse dari fungsi kuadrat dan akar ya. Jadi untuk yang kuadrat, jadi jika suatu fungsi adalah ax kuadrat plus bx plus c, maka fungsi inversenya adalah negatif b plus minus akar dari 4ax ditambah b kuadrat dikurangi 4ac, dan itu semua dibagi dengan 2a. Dan dibatasi oleh x lebih besar sama dengan negatif b per
2A. Nah, untuk akar, jika fx-nya adalah akar pangkat n dari ax plus b, maka fungsi inversnya adalah x pangkat n dikurangi b dibagi dengan a. Nah, untuk yang contoh kuadrat, diketahui fungsi fx-nya sama dengan 4x kuadrat dikurangi 16x plus 25. Kita akan menentukan fungsi inversnya. Jadi kita masukkan saja sesuai dengan rumus yang ada. Nah, dari sini kita masukkan B-nya, di sini min 16, A-nya adalah 4, C-nya adalah 25. Setelah kita masukkan dan kita hitung-hitung, didapatkanlah nih, ya. Jadi untuk fungsi inversnya adalah 4 plus minus akar dari X min 9 dibagi 2 dengan batas yaitu X-nya yaitu min B negatif dari min B per 2A. Kalian masukkan nanti akan dapat batasnya lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi seperti itu untuk contoh yang kuadrat. Nah, untuk yang akar, diketahui fx akar pangkat 3 dari 2x min 5, tentukan inversnya. Maka cara menjawabnya seperti tadi. F inversnya sama dengan x pangkat n kurangi b. Ya. Jadi b yang b-nya yang kalian masukkan adalah min 5, a-nya adalah 2, n-nya adalah 3. Jadi setelah dimasukkan, dapatkanlah seperti ini. Disederhanakan sedikit, didapatkanlah fungsi inverse dari akar pangkat 3 2x min 5 adalah setengah dikalikan dengan x pangkat 3 plus 5. Ya. Jadi seperti itu kalau contoh kuadrat dan akar. Ya. Fungsi inverse-nya. Ya. Jadi mungkin itu saja untuk sekarang masalah fungsi inverse. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disertakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. And see you in the next video. Bye-bye.